Selamat pagi, Bapak Ibu. Kita jumpa lagi dalam sapaan firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini dalam kehidupan kita di tengah dunia ini, segala sesuatunya dituntut untuk cepat. Segala sesuatu yang tidak cepat, maka itu dianggap sebuah kesalahan. Sesuatu yang tidak cepat akan bisa membuat kita marah di dalam hidup ini. Dalam banyak hal, Bapak Ibu dan saya menjadi orang-orang yang menuntut namanya percepatan. Dalam persoalan makan saja misalnya. Hari ini untuk bisa makan kita mencari layanan makanan yang cepat dan semuanya harus cepat. Kalau tidak cepat maka kita bisa komplain dengan keterlambatan dan sebagainya. Sehingga ada begitu banyak restoran-restoran cepat saji, ada begitu banyak layanan drive-thru supaya kita dengan cepat menikmati makanan kita. Tidak hanya itu, di dalam teknologi kendaraan juga kita menemukan kendaraan dengan kapasitas yang mesin yang sangat besar dan semakin besar. Untuk apa? Untuk mengejar yang namanya percepatan, seperti yang dibutuhkan oleh banyak orang. Tetapi kemudian persoalan ini masuk pada ruang kehidupan rohani kita. Yang namanya percepatan ini hari ini masuk di dalam sebuah tuntutan kehidupan rohani kita. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Kehidupan rohani kita mengalami sesuatu yang dangkal. Karena mengejar yang namanya percepatan, kemudian kita hanya bergerak di permukaan tanpa kedalaman. Berdoa tergesa-gesa, baca firman cepat-cepat, yang penting sudah melakukan. Tanpa lagi sebuah kehidupan untuk mendalami itu. Tanpa sebuah kehidupan untuk menikmati doa dan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apakah sebuah percepatan itu salah? Tidak, tidak salah. Tetapi kita perlu belajar bahwa ada bahaya yang bisa ditimbulkan ketika segala sesuatunya kita tuntut untuk menjadi cepat. Ketika segala sesuatunya dengan ukuran cepat, maka itu kita anggap baik, maka itu bisa membahayakan di dalam kehidupan rohani kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saya membaca satu bagian firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 30. Yesaya pasal 30 ayat 15 dan 16. Begini firman Tuhan, Yesaya 30 ayat 15-16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Bapak Ibu, menarik sekali apa yang ditulis di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 dan 16. Kita perlu mengerti dan memahami konteks historis dari bagian ini untuk menolong kita lebih mengerti dan menghargai pesan dari teks ini. Latar belakang sejarah dari teks ini adalah Raja Hizkia. Raja Hizkia adalah raja yang mencintai Tuhan, dan itu yang membuat Hizkia selalu mengalami penyertaan Tuhan. Namun ketika Raja Sanherib dari Asyur hendak menyerang orang-orang Yehuda, Raja Hizkia menjadi orang yang kalut, menjadi orang yang gelisah. Lalu dia memilih untuk bekerja sama dan meminta pertolongan dari orang-orang Mesir. Padahal Nabi Yesaya dengan tajam memperingatkan Hizkia supaya tidak menaruh pengharapan kepada Mesir. Pengharapan Hizkia dan orang-orang Yehuda sebagai umat Tuhan mesti berada di dalam Tuhan yang merupakan penolong mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hizkia?
Hizkia terus melangkah dengan mengandalkan kekuatan orang-orang Mesir dan melupakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diajak untuk melihat bagaimana tulisan Yesaya 30 ayat 15 dan 16 ini berbicara kepada kita. Hizkia ingin menempuh cara yang cepat. Cara yang cepat adalah cara yang terhitung dengan mengandalkan Mesir. Tetapi firman Tuhan melalui Nabi Yesaya berkata, tinggallah diam, tinggallah dengan diam, tinggallah dengan tenang dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seringkali juga menjadi orang-orang yang tergesa-gesa di dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Kita merasa bahwa mencari Tuhan itu sebuah jalan yang terlalu lama. Tuhan tidak pernah menolong kita dengan cepat. Dan itu yang seringkali menjadi perasaan kita. Karena kita sudah terbawa oleh perjalanan dunia ini untuk melakukan segala sesuatunya dengan cepat. Dan apa yang terjadi? Ketika kemudian kita ingin segala sesuatunya cepat, kita kemudian mengalami kegagalan. Justru kemudian kita mengalami kelelahan. Karena kita mengejar dengan cepat, tetapi di balik kecepatan itu membuat Bapak, Ibu, dan saya menjadi orang-orang yang gagal. Kemudian kita mengalami kelelahan di dalam hidup kita, kelelahan secara rohani, dan itu sesuatu yang membahayakan kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu, kita diajak untuk belajar dari firman Tuhan bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti memiliki relasi yang kita nikmati dengan Tuhan. Kadang perjalanannya menjadi panjang, tetapi kita akan terus beroleh kekuatan ketika kita memiliki hubungan yang mendalam, yang tidak tergesa-gesa dengan Tuhan. Kita bisa melihat di dalam perjalanan Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil. Kita menemukan Tuhan Yesus menjadi orang yang juga selalu menikmati waktunya untuk berdiam diri dengan Bapanya. Kita bisa menemukan banyak hal, bagaimana Tuhan Yesus selalu punya waktu pribadi di dalam keheningan dengan Bapanya. Sebelum Tuhan Yesus melakukan pelayanan, dia berdoa dan berpuasa selama 40 hari 40 malam. Sebelum Tuhan Yesus memilih para murid, dia berdoa semalam-malaman. Selesai memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus mengambil waktu sendiri untuk bersama dengan Bapanya. Bahkan sebelum menghadapi penderitaan salib, Tuhan Yesus berada dan memilih Getsemani untuk berdoa secara pribadi dengan Bapanya. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, dunia ini menuntut percepatan. Tetapi di dalam hal rohani, Bapak, Ibu, dan saya harus selalu menyadari bahwa relasi dengan Tuhan itu tidak bisa terburu-buru. Relasi dengan Tuhan harus kita bangun di dalam sebuah kehidupan yang mendalam. Tidak bisa hanya di permukaan, hanya melakukan doa, hanya baca Alkitab, tetapi tanpa proses untuk mendalami dan menikmati hadirat Tuhan. Marilah kita hidup terus di dalam relasi yang mendalam dengan Tuhan. Karena di sanalah letak kekuatan dan kemenangan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Amin.